Halo sahabat semua, kembali lagi di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi belajar, soal dan pembahasan penilaian tengah semester PTS, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Silahkan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nomor 1. Teks laporan percobaan disebut juga dengan A. Eksperimen, B. Eksposisi, C. Eksplanasi, D. Eksak. Jawabannya adalah A. Eksperimen. Nomor 2. Perhatikan paragraf berikut. Agar bisa mengamati benda-benda yang berada di langit, dibutuhkan alat yang canggih yang biasa disebut dengan teleskop. Teleskop adalah sebuah teropong besar yang dipakai di dalam astronomi. Ilmu ini mempelajari benda-benda yang ada di langit atau luar angkasa. Astronomi tidak akan bisa berkembang dengan baik karena banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal serta memiliki teknologi yang canggih. Paragraf di atas termasuk ke dalam struktur teks percobaan bagian A. Simpulan, B. Hasil, C. Pendahuluan, D. Metode. Jawabannya adalah C. Pendahuluan. Nomor 3. Di bawah ini yang termasuk ke dalam langkah penulisan teks percobaan adalah, kecuali A. Menyunting, B. Menanggapi, C. Membuat kerangka, D. Menuliskan judul. Jawabannya adalah B. Menanggapi. Nomor 4. Ciri umum teks percobaan di bawah ini yang tepat adalah A. Subjektif, B. Observasi, C. Induktif, D. Fakta. Jawabannya adalah D. Fakta. Nomor 5. Ciri bahasa yang terdapat dalam teks percobaan adalah A. Kompleks, simpleks, kata penghubung, kata tugas, B. Kata depan, kata benda abstrak, konjungsi, kalimat aktif, C. Kompleks, kata penghubung, kata rujukan, teknis, D. Kompleks, teknis, rujukan, kata depan. Jawabannya adalah C. Kompleks, kata penghubung, kata rujukan, teknis. Nomor 6. Ketika dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, kedua batu akan jatuh bersamaan. Kalimat di atas termasuk ke dalam ciri bahasa bagian A. Teknis, B. Kata rujukan, C. Kata penghubung, D. Kompleks. Jawabannya adalah D. Kompleks. Nomor 7. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Kata atau dalam kalimat di atas termasuk ke dalam ciri bahasa bagian A. Teknis, B. Kata rujukan, C. Kata penghubung, D. Kompleks. Jawabannya adalah C. Kata penghubung. Nomor 8. Aska bersekolah di SMP Inovatif Al-Ibda. Ia menjadi salah satu santri yang terkenal dalam bidang literasi. Karena kegemarannya yang hobi membaca buku, ia dijuluki duta literasi oleh teman-temannya. Kata ia dalam kalimat di atas termasuk ke dalam ciri bahasa bagian A. Teknis, B. Kata rujukan, C. Kata penghubung, D. Kompleks. Jawabannya adalah B. Kata rujukan. Nomor 9. Getah kentang mempengaruhi logam secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Kata larutan elektrolit dalam kalimat di atas termasuk ke dalam ciri bahasa bagian A. Teknis, B. Kata rujukan, C. Kata penghubung, D. Kompleks. Jawabannya adalah A. Teknis. Nomor 10. Langkah menulis teks laporan percobaan adalah Jawabannya adalah A. Membuat judul, menyusun kalimat pembuka, menyusun isi, menyusun kalimat penutup, membuat kerangka, menyunting. Nomor 11. Judul, membuat kotak pensil dari kayu bekas. Langkah-langkah yang tepat sesuai dengan judul di atas adalah Jawabannya adalah C.
Potong-potong ranting kayu dengan panjang kurang lebih 10-15 cm. Buatlah potongan kayu dengan banyak. Lem semua permukaan karton bekas tisu. Letakkan potongan kayu di seluruh permukaan tabung karton secara vertikal, usahakan rapat dan menempel kuat. Buatlah tatakan dari papan kayu sebagai dasar dengan palu. Warnai sesuka hati. Nomor 12. Perhatikan langkah teks percobaan berikut ini. Judul yang sesuai berdasarkan langkah di atas adalah A. Pembuatan kain perca. B. Gordin. C. Bola kain. D. Taplak meja. Jawabannya adalah D. Taplak meja. Nomor 13. Di bawah ini termasuk ciri dari kalimat kompleks, kecuali A. Memiliki rujukan terhadap kata yang lain. B. Memiliki dua peristiwa di dalamnya. C. Gabungan antara kalimat simpleks. D. Memiliki dua predikat atau dua subjek dalam kalimatnya. Jawabannya adalah A. Memiliki rujukan terhadap kata yang lain. Nomor 14. Di bawah ini termasuk ciri dari kata penghubung, kecuali A. Menghubungkan antara kata dengan kata. B. Menghubungkan antara huruf dengan huruf. C. Menghubungkan antara paragraf dengan paragraf. D. Menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Jawabannya adalah B. Menghubungkan antara huruf dengan huruf. Nomor 15. Yang termasuk ke dalam jenis kata rujukan adalah A. Rujukan kata. B. Rujukan benda. C. Rujukan tulisan. D. Rujukan sebab. Jawabannya adalah B. Rujukan benda. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Simpulan yang sesuai berdasarkan grafik percobaan bidang mata pelajaran di samping yang tepat adalah Jawabannya adalah A. Ujian Bahasa Indonesia pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan ujian matematika, IPA, dan bahasa Inggris yang mengalami peningkatan di tahun 2013. Nomor 17. Unsur yang terdapat dalam sebuah kalimat adalah A. Subjek, objek, predikat, keterangan, waktu. B. Subjek, objektif, predikat, kata kerja, kata tugas. C. Subjek, objek, predikat, keterangan, pelengkap. D. Subjek, predikat, objek, pelengkap, objektif. Jawabannya adalah C. Subjek, objek, predikat, keterangan, pelengkap. Nomor 18. Kalimat diartikan sebagai A. Satuan kata yang terkecil yang memiliki subjek dan predikat. B. Satuan bahasa yang berdiri sendiri, dengan dibubuhi intonasi final di akhir kalimat. C. Satuan bahasa yang berdiri sendiri, dengan dibubuhi tanda titik di akhir kalimat. D. Satuan kalimat yang berdiri sendiri, dengan dibubuhi tanda baca yang terdapat di EBI. Jawabannya adalah B. Satuan bahasa yang berdiri sendiri, dengan dibubuhi intonasi final di akhir kalimat. Nomor 19. Zarfan mengerjakan ulangan bahasa Indonesia di rumah Sergi. Kata mengerjakan termasuk ke dalam unsur kalimat bagian A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan. Jawabannya adalah B. Predikat. Nomor 20. Nasi goreng sedang dimakan Virial. Kata nasi goreng termasuk ke dalam unsur kalimat bagian A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan. Jawabannya adalah C. Objek. Nomor 21. Iqbal dan Novan sedang mengerjakan PTS Bahasa Indonesia di SMP Inovatif Al-Ibda. Kata Novan termasuk ke dalam unsur kalimat bagian A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan. Jawabannya adalah A. Subjek. Nomor 22. Kalila sedang menyapu halaman menggunakan sapu yang berwarna coklat. Kata yang berwarna coklat termasuk ke dalam unsur kalimat bagian A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan.
Jawabannya adalah C. Objek. Nomor 23. Persuasif adalah A. Ajakan, B. Larangan, C. Perintah, D. Tiruan. Jawabannya adalah A. Ajakan. Nomor 24. Orang yang ahli berpidato disebut juga dengan A. Orasi, B. Orator, C. Otoriter, D. Ormas. Jawabannya adalah B. Orator. Nomor 25. Struktur dari pidato persuasif adalah A. Salam penghormatan, isi permohonan maaf. B. Pembukaan, isi penutup. C. Pembukaan, isi ucapan terima kasih. D. Salam hormat, isi ucapan terima kasih. Jawabannya adalah B. Pembukaan, isi penutup. Nomor 26. Perhatikan penggalan teks pidato persuasif di bawah ini. Berdasarkan paragraf di atas, termasuk ke dalam struktur pidato bagian A. Pembukaan, B. Isi, C. Penutup, D. Ucapan penghormatan. Jawabannya adalah A. Pembukaan. Nomor 27. Kalimat aktif yang harus ada objeknya yaitu kalimat aktif. A. Trans. B. Transitif. C. Intransitif. D. Ekstransitif. Jawabannya adalah B. Transitif. Nomor 28. Di bawah ini adalah contoh kalimat aktif transitif, kecuali A. Dida sedang tidur. B. Vela bertanya kepada guru. C. Abdan bermain kelereng. D. Buku itu di bawah Haniyah. Jawabannya adalah D. Buku itu di bawah Haniyah. Nomor 29. Pengusaha-pengusaha yang sukses, mereka mempunyai pengalaman dan latar belakang dengan pendidikan sekolah yang tidak terlalu tinggi, sehingga mereka melakukan untuk menjalankan dunia bisnis serta memiliki etos kerja, dan semangat yang akan membangkitkan demi mewujudkan cita-citanya. Kata sukses pada kalimat di atas termasuk ciri bahasa pidato persuasif bagian A. Kalimat aktif. B. Kata tugas. C. Istilah teknis. D. Kata benda abstrak. Jawabannya adalah D. Kata benda abstrak. Nomor 30. Kania sedang berdiri di depan cermin dengan menggunakan baju yang berwarna merah. Perbaikan kalimat di atas adalah Jawabannya adalah C. Kania sedang berdiri di depan cermin dengan menggunakan baju yang berwarna merah. Nomor 31. Informasi yang tidak secara langsung ditunjukkan oleh pembicara disebut sebagai informasi. Jawabannya adalah, informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi, tidak dikatakan secara langsung. Maka untuk mencari tahunya harus melalui proses pengambilan simpulan dari informasi tersebut. Simpulan yang ada dalam informasi tersirat biasanya berupa pemikiran, opini serta keberpihakan penulis saat menyusun teks tersebut. Nomor 32. Frase yang mengekspresikan ide secara eksplisit adalah makna dari kalimat. Jawabannya adalah, pada kalimat ini, makna kata atau rangkaian kata yang digunakan sama persis dengan makna kata atau rangkaian kata pembangunnya. Oleh karena itu, kalimat lugas juga disebut kalimat bermakna sesungguhnya. Nomor 33. Buku yang berisi kumpulan cerita pendek dianggap. Jawabannya adalah, antologi cerpen. Nomor 34. Orang yang diberi mandat untuk menyampaikan ide-ide penulis, termasuk kategori karakter. Jawabannya adalah, protagonis. Nomor 35. Pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca disebut. Jawabannya adalah, pesan atau amanat. Dalam suatu karya sastra, amanat termasuk salah satu unsur intrinsik. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini, pada link yang ada di deskripsi video.